Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anakku kelas 9 SMP Pesat dari 9A sampai 9H. Oke nak, hari ini kita belajar masih meneruskan bab apa atau kompetensi dasar transformasi. Kemarin kita sudah belajar, mengingatkan lagi nak ya. Kemarin kita sudah belajar masalah apa? Transformasi, kita sudah belajar refleksi. Nah, hari ini kita belajar translasi dan dilatasi ya. Jadi memang tidak, kalau refleksi kemarin cukup kompleks. Nah, kalau translasi sama dilatasi ini sederhana ya, lebih sederhana. Maka Bapak gabung antara translasi dan dilatasi, nanti rotasi tersendiri ya. Jadi anak ada belajar ke translasi atau pergeseran, dilatasi atau perubahan ukuran. Yang kemarin kita pelajari adalah refleksi atau pencerminan. Kita lanjutkan ya. Di situ ada pertanyaan, katanya, pernahkah kalian main catur? Nah, bagaimana cara permainannya? Nah, Bapak fokus ke ini nak. Yang sederhana itu gerakan kuda itu nak ya. Kuda itu kan letter L ya. Kuda itu letter L. Jadi dia bisa gerakannya tuh seperti ini ya. Yang khasnya kalau kuda itu dia pokoknya bergeser, bisa satu ke kiri, dua ke atas, bisa juga satu ke kanan, duanya ke bawah, bisa juga satu dari ini, satu naik ke atas dan dua ke kanan ya. Oke nak, Bapak ulangi sebentar karena tadi tidak terlihat, karena sudah cukup malam nih, pembuatannya sekitar jam 11 malam ini. Gini nak, contoh translasi adalah contohnya itu gerakan apa tadi? Gerakan kuda ya, bisa ke kiri satu, ke atas dua, atau ke kanan satu, ke bawah dua, atau ya ke atas satu, ke kanan dua. Nah, di translasi nanti itu intinya pergeseran atas bawah atau kanan kiri. Nah, karena sumbu X itu adalah yang lebih dulu daripada sumbu Y, maka nanti kita bicara kanan kiri, atas bawah. Jadi pergeseran tuh kayak gitu. Salah satu pilihan, ke kanan atas atau ke kanan bawah, atau ke kiri atas atau ke kiri bawah ya. Seperti itu nak ya. Nah, itu dicontohkan. Yang paling ini adalah permainan catur yang lebih yang agak khas itu adalah yang kuda nak ya. Yang lain juga punya gerakan-gerakan khasnya ya nak ya. Bapak lanjutkan nak ya. Nah, nih contoh ini nak, cicak ini berawal dari yang titik di bawah ini ke atas ini. Dia sebenarnya melakukan dua pergeseran nak. Pergeserannya adalah ada pergeseran ke kiri dan ada pergeseran ke atas ya. Jadi apa yang dilakukan cicak ini, gerakan secara diagonal atau miring itu nak, itu dia bisa dianalisis ada dua gerakan yang dia buat, satu ke kanan ke kiri sekian dan ke atas sekian. Itu namanya pergeseran nak ya. Gitu ya. Bapak lanjutkan lagi nak ya. Apa itu translasi? Nah, di sini translasi didefinisikan bahwa pergeseran translasi memindahkan setiap titik pada bidang tertentu dengan arah dan jarak tertentu ya. Mungkin agak kurang jelas nak kalau ini ya. Bapak lanjutkan nak ya. Nah, translasi itu menggeser titik merah ke bawah ini ke atas. Enak ya. Dari sini ke sini. Nah, perpindahan seperti cicak tadi dari bawah ke atas ini itu terdiri dari ya, perpindahan dari bawah ke atas itu ada dua gambaran, berarti dia melakukan perpindahan
ke kanan sebanyak 4, nah ya. 1 2 3 4 kotak, ke atas 3 kotak ya. Nah, A dan B inilah yang nanti dinamakan faktor translasi ya. T A, B ini adalah faktor translasi. Berarti nanti kalau ada faktor translasi T A, B, berarti artinya pergeseran itu melakukan pergeseran sekian A atau sekian kotak A dan ke kanan atau ke kiri, dan pergeseran B yaitu bisa ke atas bisa ke bawah. Nah, matematikanya sangat mudah nak. Kalau ada titik X, Y ditranslasi dengan faktor translasi A, B, titik akhirnya itu tinggal mudah, nanti tinggal tambahkan aja X dengan tambah A dan Y tambah B ya. Itu nanti sangat mudah perhitungannya, lebih mudah daripada pencerminan atau refleksi kemarin. Namun Bapak ingatkan bahwa matematika itu jangan hanya hitungan saja, tapi faktanya itu harus kamu ketahui nak ya. Nah, faktanya itu kejadiannya itu gimana sih gitu nak ya. Nah, kita lanjut sekarang. Nah, kita lanjutkan nak ya, Bapak lanjutkan ya. Nah, terus nah gini nak. Nah, Bapak lanjutkan lagi sebentar ya. Nah, yang akan Bapak jelaskan ini ada bangun A, B, C, D. Wah, ini salah lagi nak ya. Harusnya ini A, B, C, D nak ya. Memberi nama itu harus berputar. Oke lah. Karena apa? Ini salah ya, anggap aja ini A, B, D, C ya. Ya. Jadi Bapak tetap anggap benar ini A, B, D, C ya. Oke. Titik D nanti kan ada 4 titik nak ya. Nah, yang sebagai contoh Bapak titik D aja yang kita perhatikan ya. Titik D. Titik D yang min 4,5 ya, masih ingat min 4 gimana nak ya? Lihat dulu X-nya, oh di min 4. Terus lihat ketinggiannya, oh di 5. Maka titik D ini adalah min 4,5. Coba kalau untuk belajar nah, kalau titik A berapa nak? A ini lihat X-nya di min 7 dan ketinggiannya di 3. Jadi A ini min 7,3 ya. Karena memang untuk belajar translasi harus prasyaratnya mengetahui koordinat ya. Nah, lihat kok ada T 12,0, maksudnya apa Pak gitu ya. 12,0 adalah faktor translasinya ya. Faktor translasinya. Nah, biasanya ini ditulis bentuknya atas bawah nak. Jadi bukan ke samping 12,0. Tulisannya tapi 12, di bawahnya 0 ya. Gitu nak ya. Tapi karena ini mungkin agak sulit, harus pakai Microsoft Equation, agak sulit, maka didatarkan saja ya. Nah, jadi kita ambil contoh bagaimana sih persegi panjang ABCD itu kalau digeser sebanyak 12,0. Nah, itu yang nanti akan kita lihat ya. Kemudian kita lihat lagi nih PowerPoint-nya. Nah, nanti juga kalian diminta bagaimana mentranslasikan ABDC ini jika ditranslasikan dengan 0,-7. Yang akan Bapak jelaskan juga di ini bagaimana kalau ABDC ini ditranslasikan dengan 10,-7 ya. Lihat, akan saya jelaskan. Ada 12,0, ada 0,-7, ada 10,-7. Nah, kita ini dulu nak. Kita mulai dari ini. Kalau 12,0 berarti nanti kita harus menggeser 12 ke kanan. Nah ya, X ini kan urusannya kanan kiri, kanan atau kiri. Di belakang itu urusan atas atau bawah ya. Berarti kalau ada faktor translasi 12,0 berarti kita harus menggeser ke kanan 12 karena positif menandakan positif menandakan ke kanan nah ya. Ingat aja kan kalau dalam Islam kalau kita makan disuruh pakai tangan kanan, berarti tangan kanan adalah tangan yang positif atau yang bagus ya. Berarti nanti 12 ke atas, 12 ke kanan, 0. Di belakang ini kan artinya atas bawah. Nah, kalau 0 berarti tidak ke atas, tidak ke bawah, berarti tetap. Apa arti 0,-7?
0 itu menandakan bahwa ke kanan dan ke kiri. Nah, karena 0 berarti dia tidak ke kanan, dia tidak ke kiri. Min 7 itu menandakan atas bawah. Nah, min 7 berarti nanti kalian harus menggeser bangun ABDC ini ke bawah sebanyak 7 ya. Karena arti min 7 adalah berarti ke bawah sebanyak 7 langkah atau 7 kotak. Nah, translasi yang tidak menggunakan angka 0 yang gambaran seperti cicak tadi adalah translasi 10, min 7. Artinya apa? Nanti kita translasikan ya, kita geser sebanyak 10 ke kanan ya. Karena 10 itu positif berarti ke kanan. Dan min 7. Min 7 itu artinya 7 ke bawah ya nak ya. Nah, jadi paham nih? 12,0 berarti ke kanan 12, tidak ke atas, tidak ke bawah. 0, min 7 berarti tidak ke kanan, tidak ke kiri, tetap. Min 7 artinya 7 ke bawah. Sementara itu kalau translasi 10, min 7 itu adalah 10 ke kanan dan 7 ke bawah. Kita lihat lah ya. Titik D ini tadi min 4,5. Nah, kalau kita geser 12 ke kanan, berarti ini nanti nak 1, 2, 3, 4, 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti nanti berada di sini nak, di 8, min 5 ya. Coba kita lihat ya gambarannya. Tuh. Nah, maka dia akan bergeser ke sini ya. D-nya itu akan bergeser sebanyak 12 ke kanan dan 0 atau tetap ya. Tidak atas ke bawah. Nah, akhirnya titik min 4,5 itu adalah hasilnya 8,5. Nah, kalau secara perhitungan lebih mudah nak, tinggal min 4. Min 4 tambah 12 8 kan ya. Tinggal ditambahkan aja min 4 tambah 12 8, 5 tambah 0, 5. Jadi perhitungannya lebih mudah. Tapi tadi Bapak katakan bahwa kalian juga harus tahu. Jangan hanya sekedar menghitung, tetapi tahu kejadiannya itu gimana. Nah, ini dikembalikan lagi nak. Nih, selanjutnya kita akan melakukan translasi 0, min 7. 0 berarti tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Min 7 artinya ke bawah 7 langkah. Sekarang kita lihat. Kalau titik D ini kita geser 7 ke bawah. Coba lihat, nah kita hitung sama-sama ya. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 6 kotak, 7 kotak. Nah, nanti di sini nih. Nanti kira-kira di sini nih. Nah, titik berapa? Titik D ini. Nah, berapa nak titik D di sini? Kita lihat min 4 ya, min 2 ya. Kita lihat, nah maka hasilnya nanti akan kita lihat benarkah min 4,2. Nah, benar nak ya. Jadi titik D ini berada di min 4, min 2. Bagaimana perhitungan matematikanya? Sangat mudah. Min 4 tambah 0, min 4. 5 kurang 7. Jadi 5 tambah min 7 ya. 5 tambah min 7 itu sama dengan 5 kurang 7 atau min 2. Paham ya? Ini kalau masih tidak paham, jadi cara menghitungnya adalah tadi berapa nak? Titik D kan min 4,5 ditambah dengan 0, min 7. Min 4 tambah 0, 5 tambah min 7. Min 4 tambah 0 ke min 4 nah ya, kan ada plus kali min ya. 5 kurang 7 berarti min 4. 5 kurang 7 min 2. Tuh ya. Tapi kalau perhitungannya cepat kalian mudah gitu ya. Bapak uraikan lagi gitu ya. Siapa tahu ada yang masih nggak ngerti ya. Dah, ya nak. Yang paling mudah kita kembalikan lagi ke atas. Nah, sekarang
Yang paling agak rumit ini ya, yang paling rumit 10,-7 berarti 10 ke kanan, 7 ke bawah, maka titik D ini akan bergeser. Nah, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nanti di sini nak ya. Ingat turun 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti titik D itu akan berada di 6, -2 yang seperti sudah Bapak tulis ini ya. Kita lihat ya. Nah, dia akan bergeser. Kan kelihatan seperti ini, seperti cicak tadi, padahal dia prosesnya geser dulu ke kanan dan baru geser ke bawah. Ternyata benar pas nak ya. 6, -2. Matematikanya gimana? Perhitungannya sangat mudah nak. Tadi kita lihat ya. Nah, kita kesini ya nak ya. Kelihatan nak? -4,5 yang D tadi ditambah dengan 10,-7. 10,-7. -4 tambahkan 10. 5 tambah kurang 7 tadi. -4 tambah 10. Banyak positifnya ya, berarti 6. 5 tambah -7, 5 kurang 7. Tadi 5 kurang 7 berapa? -2. Jadi hasilnya 6, -2. Paham nak? Sederhana banget ini kalau translasi ya. Jadi tinggal seperti menjumlahkan. Yang titik-titik lain tinggal apa? Tinggal dijumlahkan seperti ini aja. Oke nak? Dikembalikan lagi. Udah selesai nak. Sudah, translasi itu hanya begitu, hanya itu menghitung. Nah, sekarang kita lanjutkan ke dilatasi. Dilatasi juga sederhana nak. Dilatasi itu artinya ini ada pertanyaan di sini adalah, pernahkah kalian memperbesar atau memperkecil ukuran foto untuk dicetak? Ya. Nah, dilatasi itu adalah perbesaran. Seperti kalian kalau pakai HP ya, kita kan bisa perbesar 2 kali, 1,7 kali. Seperti Bapak ini juga video ini Bapak perbesarannya 2,1 kali gitu ya, dari yang digambar, yang ditangkap kamera di awal gitu ya. Jadi seperti juga kayak misalnya kalau kalian jadi kiai nanti ya, kalau misalnya kalian mengadakan tablik akbar kan berarti kalian tuh nanti seperti nanti foto kalian diperbesar ya. Kalau kepalanya diperbesar 5 kali ya hitungnya diperbesar 5 kali. Berarti dilatasi, masih ingat nak? Mirip dengan kesebangunan kemarin ya. Betul ya. Jadi dilatasi itu sebenarnya kesebangunan juga ya. Jadi prosesnya tinggal mengalihkan ya. Kalau 2,3 dikali 4 ya jadi 8,12 ya. Jadi dilatasi itu adalah perbesaran. Nah, kita lihat apa ini nak. Ukuran foto panda 13 kali 10,5. Ukuran panda, foto panda 6,5, 5,25. Artinya apa nak? 13 ke 6,5 kan dibagi 2 ya. Dibagi 2 tuh kesamajangan dikali setengah nak ya, kan karena pembagian ya. Jadi nanti kalau di dilatasi tidak ada istilah dibagi 2, tetapi dikali setengah ya. Ini contohnya angkanya agak rumit ini ya. 13 ke 6,5 itu dibagi 2 atau dikali setengah berarti 10,5. Kalau dikali setengah adalah 5,25. Oke, kita lanjutkan nak. Pembesaran atau perkalian itu nama lain dari dilatasi ya. Jadi pembesaran atau perkalian itu nama lain. Tapi lebih tepatnya adalah perkalian nak ya, bukan pembesaran, karena bisa nyari juga nanti perkecilan gitu ya. Jadi dari perkalian itu bisa pembesaran dan perkecilan gitu ya. Bapak lanjutkan. Nah, jadi apa itu dilatasi? Dilatasi itu dikonsepkan dilatasi atau benar kan di sini. Dilatasi pembesaran atau perkalian ialah suatu transformasi mengubah ukuran, memperkecil suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut dan seterusnya. Intinya kayak gini nak.
dilatasi itu adalah memperbesar bangun. Nah, bangunnya secara teori di sini tidak diperbesar, misalnya kita memperbesar bangunnya, tetapi kita memperbesar titiknya. Tinggal memperbesar titiknya. Jadi kalau segi persegi tadi, titik sudut-sudutnya aja yang dilatasi, nanti bangunnya kalau dihubungkan akan jadi sendiri gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Apa yang dimaksud dengan faktor skala? Nah, kalau tadi ada faktor translasi, tadi kan ada faktor translasi yang tadi 10,7 itu. Nah, ini ada faktor skala. Faktor skala itu adalah kemana nih? Nah, faktor skala adalah jarak bayangan per jarak benda. Agak sulit ya. Jadi faktor skala itu adalah faktor pengali aja lah nanti ya. Faktor pengali ya. Jadi sederhana belajar kita ini ya. Kalau tadi translasi itu penjumlahan, intinya penjumlahan. Kalau dilatasi ini perkalian ya. Kalau translasi tadi pergeseran, karena menjumlah pergeseran. Kalau dilatasi ini adalah perkalian, perbesaran atau perkecilan ya. Nah, kita lanjutkan ya. Soalnya, sebuah segitiga ABC dengan titik 1,2, B 2,3 dan C 3,1 dilatasi terhadap titik O, titik 0,0 ya, dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat titik bayangannya. Kita lanjutkan. Titik berapa nak? 1,2 ya. Nah, terus Bapak lanjutkan dulu. Berapa nak ini? 3,1. C berapa nak? C 2,3. Saya ulangin ya, sambil belajar ini. A titiknya 1,2, lihat X-nya dulu. B titiknya 3,1. C lihat ya, X-nya 2, tingginya 3, berarti 2,3. Nah, kalau dihubungkan titik ini jadilah segitiga ya. Nah, hasil dilatasinya adalah, kita lihat dulu nih, biar berhenti dulu Nah, dia langsung nih jawab. Koordinat titik A 1,2, B 3,1, C 2,3. Hasil dilatasi dengan faktor skala 2 masing-masing adalah, ini kalau matematikanya tinggal mudah 1,2, 2 kali 1, 2 kali 2, 4. Maka jadilah titik bayangan A itu adalah 2,4. B 3,1 kali 2, B-nya jadi 6,2. Maaf, B-nya B 3,1. B 3,1 kalau dikali 2 6,2 ya. Oh, ini salah ketik nih kayak di sini ya. A 1,2, B 6,2. Jadi tinggal dikali 2 aja ya. Ini maaf. Bapak ulangi ini. Jadi A-nya 1,2. Kita lihat A-nya 1,2. B-nya B 3,1. B-nya 3,1. C-nya 2,3. Nah, kalau perhitungan semua dikali 2 aja semua 1,2 bayangannya jadi 2,4. 3,1 bayangannya jadi 6,2. Dan C 2 kali 2 4, 4,6. Berarti ini harusnya C ya. Yang B1 ini harusnya C. Ini harusnya B ya. B-nya 6,2. Paham ya? Nah, itu kan kalau perhitungan yang mudah. Nah, tapi kalau kenyataannya bagaimana? Faktanya tuh kayak gini A itu kan 1,2 ya. A itu 1,2. Maka perbesarlah, kan garisnya 2 kotak. Maka kalau diperbesar, yang 2 kotak ini akan jadi 4 kotak. Akan di sini nanti A ya. Tingginya akan di sini. Nah, jarak A itu kan 1 kotak. Maka nanti harus 2 kotak.
dari sini, maka nanti akan bergeser ke sini. Nah, A yang semula 1,2 itu akan menjadi 2,4, nah ya. Jadi prinsip dasar itu kayak gitu, nah ya. Jadi memang kalau sudah tahu perhitungannya gini, itu susah amat ya nggak masalah. Yang penting kalian tahu ya, semua diperbesar 2 kali, semua dari titik. Nah, kita langsung aja lihat ini gambarannya, animasinya. Nah, jadi A1 kan jadi 2,4, nah ya. B1 jadi 6,2 ya. Ini tadi salah ya. B1 jadi 6,2. Gara-gara ini B yang jaraknya 3 jadi 6 ke sana ya. Yang tingginya 1 jadi 2 karena diperbesar ya. Yang jarak dari titik ini B3 jadi 6 karena dikali 2, yang tingginya 1 jadi 2. Jadi B-nya nanti 6,2. C-nya, C yang posisinya 2,3, C-nya yang 3, maka tingginya jadi 6. Ini kan 6 ya. Yang tingginya 3 jadi 6, yang ke kirinya 2 akan jadi 4 ya. Akhirnya seperti itu. Nah, hasilnya bangunnya tinggal menghubungkan antara A, B, dan C. Jadi yang didilatasi itu adalah titiknya. Nanti bangunnya tinggal menghubungkan saja. Jadi paham ya? Untuk ini sangat mudah. Untuk dilatasi ini tinggal perkalian saja. Oke, selanjutnya nak, dilatasi sangat mudah, tetapi yang perlu diperhatikan nanti faktor translasinya beda. Translasi, faktor skalanya nanti ada kali 2 ya. Faktor skalanya 2. Nah, nanti bagaimana kalau min 2, bagaimana kalau setengah, bagaimana kalau min setengah. Jadi permasalahan di dilatasi itu cuma kayak gitu. Kita mencari cuma dikali saja. Kita lanjutkan ke contoh berikut nak. Nah, dilatasi, didefinisikan ya, dilatasi terhadap pusat O dengan faktor skala K didapat dari Px, Y, maka Kx dan Y, Ky, dan dilambangkan dengan O, K. Jadi artinya nak, nanti kalau dilatasi seperti tadi ini ditulisnya jadi kayak gini nanti. Dilatasi lagi, maaf. Faktor skalanya itu ditulis O, bukan 0 ya. O, 2 ya. O ya, ini huruf ya. Huruf. Ya, itu nak ya. Inti dari situ adalah tinggal dikali aja sebenarnya ya. Oke nak, kesimpulan dari beberapa macam dilatasi nak ya. Nah, karena waktunya sudah 30-an menit lebih, maka Bapak ambil kesimpulan, jika K-nya lebih besar daripada 1 seperti contoh tadi 2 nak ya, maka bangun akan diperbesar dan terletak secara terhadap pusat. Ini dilatasi. Jadi bangunnya tuh searah seperti tadi nak. Kalau lebih besar daripada 1 dia searah ya. Nah, kalau K sama dengan 1, jadi kalau dikali 1 ya, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak nak ya. Kan kali 1. Jika ini berarti lebih kecil daripada 1 nak ya. Lebih kecil dari 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi. Jadi intinya kalau seandainya kata lebih kecil, K lebih kecil, K-nya lebih kecil dari 1, maka akan diperkecil. Intinya gitu nak ya. Kalau dia positif berarti dia akan searah dengan bangun semula nak ya. Nah, jika K-nya diperkecil ya dan negatif nanti nak ya, contohnya negatif, contoh min setengah, maka bangunnya akan diperkecil dan terletak berlawanan dengan arah pusat dilatasi ya. Jika K-nya lebih kecil dari min 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan. Jadi intinya seperti nak, Bapak simpulkan. Faktor dilatasi itu adalah kan dia bisa positif, bisa negatif. Ya, bisa positif, bisa negatif, dan angka di sini bisa lebih besar sama dengan 1, bisa lebih kecil daripada 1 ya.
Kalau positif berarti nanti bangunnya searah. Searah. Kalau negatif nanti bangunnya berlawanan dari bangun semula ya, letaknya. Kalau lebih besar daripada 1, maka ini diperbesar. Kalau lebih kecil dari 1, maka diperkecil. Jadi, nak, kayak gini nak. Kalau ada 2 ini kan plus 2, berarti plus itu berarti dia searah dengan semula dan 2 diperbesar ya. Nah, tapi kalau min 2, jangan dilihat min 2 itu diperkecil nak ya. Tapi min 2 itu artinya min itu berlawanan dan 2 itu diperbesar. Jadi membacanya jangan min 2 ya. Kalau yang diperkecil tuh angka lebih kecil daripada setengah. Misal contoh min setengah ini nak ya, berarti dia nanti diperkecil dan berlawanan posisinya ya. Nah, kalau min 2 seperti ini, jadi ini bukan min 2 bacanya, minnya berarti dia berlawanan dan 2-nya adalah diperbesar ya. Jadi tolong dipisahkan antara huruf dengan tanda positif negatif dengan angkanya ya. Itu aja nak ya. Untuk pertemuan kali ini nanti Bapak perkuat dengan catatan dari Bapak ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.